Pemirsa, Menteri KKP meminta pencabutan pagar laut Tangerang dilakukan usai penyelidikan selesai. Untuk membahasnya kita akan berbincang bersama dengan staf sus Menteri KKP Bidang Humas dan Komunikasi Publik Doni Ismanto Darwin yang bergabung melalui sambungan telepon. Selamat sore Pak Doni. Sore Mbak. Ya, dengan Eva di studio. Pak Doni, Menteri KKP bilang jangan dibongkar dulu sebelum penyelidikan selesai. Apa sebetulnya alasannya Pak Doni? Ya, seperti yang Pak Menteri sebutkan di Bali itu, sebenarnya semangat kita adalah dalam menata ruang laut dan mengendalikan pemanfaatannya itu yang kita kedepankan adalah hukum. Pak Menteri kan bilang objek hukum sekarang itu kan ilegal. Untuk menegaskan dia ilegal, dipasanglah segel. Yang itu menunjukkan ada upaya penghentian oleh negara. Sembari berjalan proses penyelidikannya. Nah, karena kenapa kita concern di hukumnya? Karena dalam prosesnya hukumnya itu kita menggunakan undang-undang Cipta Kerja, kita itu mengenakan sanksi administratif dan denda kepada pemilik objek itu. Nah, yang penting itu dicari sekarang siapa pemiliknya. Kenapa dengan pemiliknya itu? Kalau kita tahu siapa pemiliknya, nanti bisa dilanjutkan dari Undang-Undang Cipta Kerja itu untuk memerintahkan dia membongkar. Jadi dia dikenakan denda dan dia yang membongkar sendiri. Biaya pembongkarannya gitu loh. Nah itulah kenapa Pak Menteri konsen dari proses hukumnya. Proses hukumnya itu agar dapat siapa pemiliknya. Konsen kedua Pak Menteri itu jangan buru-buru dibongkar. Karena kan objek itu sudah terletak lama di laut. Dan ternyata dia membentuk ekosistem sendiri. Artinya kalau kita membongkar tanpa ada kajian yang matang secara akademis, secara keilmiahan, itu bisa nanti ternyata kita bongkar malah mengganggu ekosistem baru yang terbentuk. Malah membuat, seperti tadi kan di Metro kan ada tuh nelayan bilang, kalau bongkarnya nanti ternyata patah di tengah, malah itu bahaya bagi mereka. Yang seperti itu yang jadi concernnya Pak Menteri. Makanya kita lagi ngumpulin. Andai dibongkar, kita panggil nih ahli kelautan, ahli pelayaran, ahli lingkungan. Membongkarnya itu membongkar yang bagaimana caranya yang cepat, tepat, dan tidak merusak lingkungan. Nah itulah kenapa kita bilang, Pak Menteri bilang, jangan buru-buru dibongkar. Karena pertimbangannya kedua. Satu ada faktor hukum. Proses hukum sedang berjalan. Kedua faktor lingkungannya Mbak. Karena kan laut ini harus kita jaga kesehatannya gitu loh. Oke. Gitu, Mbak. Jadi pertimbangan faktor hukum dan lingkungan ya. Tapi menurut TNI AL, Pak Doni, pembongkaran pagar laut merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Nah kalau itu kita kan juga bergerak nih Mbak. Dari awal kita sudah bergerak dengan kita menunjukkan negara hadir, kita segel. Terus kita melakukan penyelidikan, memang Pak Menteri mengedepankan hukum. Kalau yang tadi pertanyaan Mbak itu mungkin baiknya ditanyakan kita menghargai semangat teman-teman Angkatan Laut. Kita dan Angkatan Laut itu sama. Kita pengen laut kita itu terbuka untuk para nelayan kita. Tapi kan kita harus menimbang, Mbak. Harus melihat juga. Kita kan sudah sepakat negara kita ini negara hukum. Dan kita harus juga melihat apakah cara-cara yang kita pakai itu sudah sesuai dengan hukum atau tidak. Gitu. Baik, Pak Doni, kalau KKP sendiri bagaimana menafsirkan perintah Presiden Prabowo untuk pembongkaran pagar laut itu? Bagaimana? Bagaimana KKP menafsirkan perintah Presiden Prabowo untuk membongkar pagar laut? Karena kalau TNI AL langsung membongkar dengan melibatkan nelayan di sana. Kalau KKP sudah menyegel. Tapi ada perintah dari Presiden Prabowo untuk membongkar pagar laut. Bagaimana kemudian KKP menafsirkan perintah Presiden Prabowo ini? Kalau kita menafsirkannya, kita berjalan sesuai koridor hukum, Mbak. Baik, sesuai dengan koridor hukum. Kita harus dari step-stepnya itu loh. Kita melakukan penyelidikan. Nah kita udah mulai manggil orang nih. Siapa saja Pak yang sudah dipanggil? Salah satunya yang banyak di media yang mengaku dia sebagai pemilik itu. Kelompok nelayan yang ada kelompok nelayan tuh yang sempat mengaku sebagai pemilik. Jadi ada kelompok
ya mengatasnamakan jaringan nelayan sudah dipanggil oleh KKP ya Pak. Apa keterangan dari mereka? Mereka sudah dipanggil, terus mereka minta waktu di reschedule. Baru minggu depan nih mereka mau datang. Oke, baik Pak Doni, Menteri KKP sebelumnya juga menyebut tidak tahu TNI AL membongkar pagar bambu Tangerang. Jadi tahunya dari media. Sebetulnya bagaimana komunikasi antara KKP dengan TNI AL yang sudah melakukan pembongkaran pada hari Sabtu kemarin? Komunikasi baru hari ini, Mbak, sama antara Pak Kasal dengan Pak Menteri, katanya sudah saling komunikasi. Kalau kemarin kita benar tahunya dari media ada rencana itu. Apa kemudian Pak hasil koordinasinya, Pak Doni? Oh, ya saya nggak tahu, saya nggak bersama Pak Menteri nih, tapi ya berarti udah ada komunikasi kan, udah ada ini. Karena kita ini kan sebenarnya kami happy, kami senang, kita didukung oleh banyak pihak, aparat penegak. Begini, KKP itu kan bisa hanya memberikan sanksi denda dan administratif. Sementara demand publik ini kan harus ada unsur pidana dan sebagainya. Berarti itu kan kita harus menggandeng APH yang lain, dalam hal ini Pak Polisi kan, untuk pidananya gitu, untuk koordinasi. Nah, sekarang TNI AL juga sudah turun seperti ini. Jadi kan berarti kami mendapat support yang banyak. Kita apresiasi itu, supportnya, semangatnya kita apresiasi. Tapi kalau bisa kita berkoordinasi dan berkomunikasi agar dalam penanganan isu pagar laut ini kita bisa dengan cara cepat, tepat, dan terukur, dan yang penting lautnya sendiri kita jaga lingkungannya, gitu loh. Ya, Pak Doni, jadi dari hasil koordinasi yang sudah dilakukan oleh Menteri KKP bersama dengan TNI AL oleh Kasal, apa kemudian keputusannya Pak? Pembongkaran lanjut atau tunda dulu? Ya itu komunikasi beliau berdua. Mungkin saya belum terupdate ya, tapi yang jelas sudah ada komunikasi sekarang. Gitu. Baik, jadi kita tunggu ya nanti keterangan dari Menteri KKP dan juga TNI AL terkait dengan keputusan pembongkaran pagar laut tunda atau lanjut ya. Baik Pak Doni, apakah sampai saat ini KKP sudah tahu siapa sebetulnya yang memasang pagar bambu sepanjang 30,16 km di Tangerang tersebut? Nah kan kita dalam penyelidikan nih Mbak, orang-orang udah mulai kita panggilin, yang ngaku-ngaku kita panggil, yang informasi-informasi yang di lapangan kita juga tim juga turun gitu, kita saling cross check gitu. Baik, Pak Doni, butuh waktu berapa lama sebetulnya untuk mengetahui siapa dalang pemasangan pagar laut? Karena kan informasinya sudah simpang siur ya Pak Doni, ada kelompok yang mengatasnamakan nelayan yang memasang, kemudian ada dugaan pejabat di daerah yang terlibat dan pihak-pihak swasta. Untuk menjawab pertanyaan ini, bagaimana upaya KKP untuk mengungkap siapa sebetulnya dalam pemasangan pagar laut itu? Ya sebenarnya kan Pak Dirjen IPUNG, Pak Dirjen PSDKP, ketika melakukan penyegelan kan sudah mengeluarkan batas waktu, memberikan batas waktu 20 hari untuk menuntaskan penyelidikan. Itu cepat daripada aturan. Dari aturan yang ada, dia 30 hari diberi waktu sebenarnya. Dia percepat 20 hari. Sekarang kan dengan perkembangan seperti ini, kita juga pengen ini cepat selesai. Tapi cepat selesainya bagaimana? Ya dengan cepat, tepat, dan terukur. Jangan kita nanti ingin menyelesaikan masalah ini, tapi menimbulkan masalah baru. Nah ini yang kita harus hindari gitu loh. Nah, ini sekarang penyelidik kita bekerjanya bukan 24 jam lagi, udah 26 jam kali. Nggak ada yang, ini semua standby di kantor, turun ke lapangan loh Mbak. Baik, Pak Dodi, kita nantikan bersama hasil penyelidikan dari KKP yang cepat, tepat, dan terukur. Terima kasih staf sus Menteri KKP Bidang Humas dan Komunikasi Publik Doni Ismanto Darwin sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.